Perkumpulan Cendekiawan Muda yang kami hormati Bapak Dr. Hayat MSI selaku Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, peserta Diklat Daring Guru Cendekiawan. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari berturut-turut Bapak Ibu. Jadi 2 hari pertama kami akan lakukan sesi diskusi melalui Zoom meeting. Kemudian 4 hari berturut-turut kami akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group yang telah kami sediakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk fasilitas yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait fasilitas yang akan kami berikan di akhir kegiatan nanti, karena kami sudah menyiapkan secara penuh terkait fasilitas tersebut, dari mulai sertifikat, kemudian laporan pengembangan diri, kemudian daftar hadir dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu untuk menyampaikan kehadirannya di room chat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan bahwa Bapak Ibu hari ini mengikuti kegiatan ini di room chat seperti itu. Karena kami sudah menyiapkan semua fasilitas secara lengkap Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu hari ini mungkin terkendala tidak dapat mengikuti Zoom hari ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya ketika pemaparan materi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, nanti akan dilakukan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dan berdiskusi secara langsung dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Hayat MSI, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin menyampaikan pertanyaan, Bapak Ibu bisa aktifkan terlebih dahulu fitur raise hand-nya, kemudian kami akan memilih Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan kameranya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan melalui room chat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti langsung saja jika ingin bertanya bisa langsung dikirimkan di room chat dan kami akan membacakan satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu dan tentunya nanti akan dijawab oleh Bapak Dr. Hayat MSI. Baik Bapak Ibu, malam hari ini merupakan kegiatan yang pertama, hari pertama diskusi melalui Zoom meeting. Tentunya nanti materi yang akan dibahas terkait dengan menyusun buku monograf dari hasil penelitian. Nah, mungkin apakah semua hasil penelitian itu bisa dijadikan buku monograf, termasuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan secara lengkap, secara rinci oleh Bapak Dr. Hayat terkait hal tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menyiapkan mungkin alat tulis, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal yang penting disampaikan oleh Bapak Dokter, seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menyiapkan mungkin sebagai peneman diskusi pada malam hari ini teh atau kopi hangat seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan narasumber kami yaitu Bapak Dr. Hayat MSI. Beliau merupakan seorang dosen dari Unisma dengan jabatan Director Unisma Press, Bapak Ibu. Beliau juga sudah aktif dalam menulis. Beliau menerbitkan buku sangat banyak sekali, Bapak Ibu, termasuk buku ajar dan tentunya buku monograf, Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, eh, sangat bermanfaat sekali jika Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan kali ini eh, untuk menyiapkan artikel atau hasil penelitian Bapak Ibu untuk dijadikan buku monograf. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Dr. Hayat untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Monggo Bapak Dokter. Terima kasih, Pak Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sehat semua ya. Alhamdulillah masih semangat walaupun libur-libur. Sekarang masih libur ya, karena libur terakhir. Kemudian waktunya malam pula. Bapak Ibu masih sangat semangat
Semoga menjadi bekal bagi kita untuk bisa terus produktif melahirkan karya-karya buku terbaiknya, terutama bagi Bapak Ibu guru yang misalnya memiliki PTK, itu juga bisa dikonversikan menjadi sebuah monografi atau buku monograf. Atau mungkin ada di sini Bapak Ibu dosen, ini juga menjadi sangat penting bagi kita bahwa buku itu tidak hanya sekedar sebuah huruf, kata, dan kalimat yang termaktub dalam sebuah kertas, tetapi buku itu memiliki makna yang sangat luar biasa untuk generasi kita berikutnya, untayan-untayan ide, kemudian gagasan-gagasan kita tentang keilmuan kita menjadi sangat bermanfaat sekali bagi para pembaca kita jika kita mau mempublikasikannya dalam bentuk buku. Apalagi ini terkait dengan laporan penelitian. Bapak Ibu, laporan penelitian itu jangan hanya sekedar menjadi pajangan di meja kerja atau di rak-rak buku, atau hanya ditumpuk dalam bentuk laporan-laporan penelitian. Tetapi bagaimana laporan-laporan penelitian itu bisa dikembangkan menjadi sebuah karya yang lebih bermakna, karya yang lebih banyak keterbacaannya, karya yang mungkin bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa? Karena buku dan laporan penelitian itu Bapak Ibu, walaupun substansi dan isinya mungkin sama, tetapi secara fisik, secara visual mungkin akan berbeda. Orang akan melihat apakah ini lebih menarik untuk dibaca atau tidak. Biasanya kalau buku itu tingkat keterbacaannya lebih luas. Kenapa? Karena dari tampilannya, dari formatnya, dari deskripsinya, dari cara penyusunannya, itu sangat berbeda dengan laporan penelitian. Akan sangat disayangkan jika laporan-laporan penelitian itu hanya bersifat mungkin ya sekedar menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban Bapak Ibu dalam penelitian. Jadi sekarang laporan penelitian itu Bapak Ibu sudah bisa dikonversikan dalam banyak hal, artikel misalnya, atau dalam bentuk-bentuk konferensi, atau bisa dalam bentuk buku, baik buku monograf atau monografi, buku ajar juga bisa dikonversi atau ditulis atau disusun dari laporan penelitian atau buku-buku ilmiah populer atau buku-buku referensi. Ya nanti Bapak Ibu, untuk malam ini kebetulan saya diamanai untuk menyampaikan, menyusun buku monograf atau monografi, karena pengucapannya ada yang monografi, ada yang buku monograf. Tapi yang paling populer biasanya monografi yang lebih dekat dengan dunia akademik biasanya. Tapi ada yang mengatakan buku monograf, sebenarnya prinsipnya sama aja. Izin saya mau share screen Bapak Ibu, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, materi ini saya jadikan satu dengan materi untuk yang besok. Jadi untuk yang malam ini terkait dengan motivasi dan anatomi dari buku monograf itu seperti apa atau apa saja. Kemudian untuk besok saya akan menyampaikan tips dan triknya bagaimana cara mengonversi laporan penelitian menjadi monografi atau buku monograf. Insya Allah besok materinya lebih lengkap, termasuk saya sertakan contoh-contohnya, contoh cara mengkonversinya. Dari laporan penelitian mulai dari bab 1 sampai bab 5, kemudian dikonversi atau diubah ke dalam bentuk atau ke dalam format monografi atau buku monograf. Maka saya berharap
Bapak Ibu eh, malam ini bisa dimaksimalkan, termasuk juga besok bisa dioptimalkan. Semoga materi ini bisa menjadi diskusi kita, bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan motivasi semangat belajar kita untuk berkarya lebih produktif, lebih baik, lebih banyak. Karena kita sebagai guru, sebagai dosen, memang tuntutannya selain mengajar, salah satunya adalah mempublikasikan karya-karya terbaiknya. Salah satu kewajibannya adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun buku. Kalau di guru, insya Allah buku itu nilai kumnya itu juga lumayan besar. Sehingga Bapak Ibu, saya sangat berharap betul dalam kegiatan ini tidak hanya sekedar ikut saja, tetapi diniatkan untuk bisa paling tidak tahun inilah ada buku yang bisa Bapak Ibu hasilkan, minimal buku monograf yang mungkin Bapak Ibu sudah punya bahannya, Bapak Ibu sudah punya materinya, Bapak Ibu sudah punya laporan penelitiannya, tinggal nanti menyesuaikan aja. Karena kegiatan ini kan 4 hari. Tadi moderator juga sudah menyampaikan kegiatan ini 4 hari, materi 2 hari, dan mungkin nanti pendampingan itu 2 hari. Sehingga ini bisa dimaksimalkan betul. Targetnya adalah tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi bagaimana Bapak Ibu betul-betul merancang atau melakukan proses konversi laporan penelitian ini dengan baik, sehingga nanti bisa akhir bulan atau di akhir tahun ini hasil konversi laporan penelitian menjadi buku monograf sudah Bapak Ibu hasilkan, dan syukur-syukur bisa diterbitkan. Karena kami kebetulan, saya selaku Direktur Unisma Press yang eh, yang ditugasi untuk menerbitkan karya-karya buku, baik buku dosen maupun buku-buku pihak eksternal, itu insya Allah bisa membantu juga, eh, termasuk nanti bagaimana memberikan contoh-contoh buku yang baik. Izin Bapak Ibu, saya insya Allah diberikan amanah untuk menyampaikan selama 1 jam, nanti 30 menitnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, di beberapa kesempatan saya seringkali menyampaikan dan mengajak kita semua untuk menulis. Jadi menulis itu sangat sangat membantu kita sebenarnya Bapak Ibu dalam membangkitkan semangat berkarya kita. Apalagi yang pesertanya ini adalah guru dan dosen ya. Menulis itu sesuatu yang paling dekat dengan kita lah. Maka menulislah sebelum nama kita tertulis misalnya. Itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena karya itu melampaui penulisnya Bapak Ibu. Mungkin umur kita tidak seberapa, tapi umur karya kita insya Allah akan lama. Apalagi perkembangan teknologi informasi itu sangat luar biasa, menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan hari ini terkait dengan teknologi informasi. Apalagi sekarang buku-buku elektronik juga sudah sangat banyak sekali dan bisa diakses di mana-mana. Sudah open access. Semua penerbit sekarang berlomba-lomba untuk menerbitkan buku secara elektronik. Kenapa? Karena memang kebutuhan teknologi informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat sasaran seperti siswa dan guru, dosen maupun mahasiswa, itu sudah berhimpitan sekali dengan teknologi, termasuk dalam membaca buku. Nah, Bapak Ibu, eh, karya buku itu akan menjadi representasi dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik atau sebagai guru atau sebagai dosen. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu Bapak Ibu mesti sekitar 80% dilupakan. Tetapi apa yang kita tulis insya Allah akan selalu diingat. Jadi mumpung kita punya kesempatan, punya waktu, punya peluang untuk bisa menerbitkan buku, diterbitkan buku Bapak Ibu sebanyak-banyak, terutama eh, dalam buku monografi yang dalam laporan penelitian.
Bapak Ibu mengkonversi laporan penelitian menjadi buku atau menyusun buku dari laporan penelitian itu ada 4 hal prinsipnya. Yang pertama, setiap hasil penelitian itu tidak serta-merta bisa dikonversi jadi buku. Jadi Bapak Ibu, sistematikanya berbeda, kemudian penyusunannya berbeda, cara menyajikannya pun juga berbeda. Maka laporan penelitian itu tidak bisa serta-merta langsung diubah menjadi buku atau pakai BIM salah BIM jadi buku, tidak bisa. Harus diproses dan diintervensi oleh penulisnya. Nanti di pertemuan kedua besok cara konversinya saya sampaikan. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh dimasukkan ke dalam buku monograf atau buku monografi. Atau ada beberapa cara penyusunan yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi laporan penelitian, apapun bentuk laporan penelitiannya, termasuk misalnya laporan penelitian dalam bentuk PTK, itu tidak bisa serta-merta semua yang Bapak Ibu buat dalam laporan PTK itu atau laporan penelitian itu Bapak Ibu masukkan ke dalam buku monograf. Yang kedua, jangan lupa membuat outline buku monograf itu dari laporan penelitian kan, kemudian disempurnakan. Sekali lagi, sistematika laporan penelitian itu berbeda dengan sistematika monografi atau buku monograf. Maka Bapak Ibu, sebelum melakukan konversi ke dalam buku monograf, pastikan Bapak Ibu sudah membuat outline yang dilahirkan atau dibuat dari laporan penelitian. Ambil poin-poin penting mana yang kira-kira mau dimasukkan ke dalam bab dalam buku. Contoh misalnya bab 1 pendahuluan. Sama enggak kira-kira isi pendahuluan atau bentuk subbabnya dalam pendahuluan itu dengan laporan penelitian? Berbeda. Kalau dalam laporan penelitian biasanya dihibah-hibah atau di kami sebagai dosen misalnya dalam laporan penelitian itu pendahuluannya atau bab satunya mesti biasanya ada yang namanya latar belakang, ada yang namanya rumusan masalah atau dalam karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi. Ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian. Itu pun isinya tidak serta-merta semuanya plak-plak sama dalam buku. Harus diubah sesuai dengan kebutuhan buku. Karena buku itu segmentasinya berbeda dengan laporan penelitian. Maka disesuaikan dengan kebutuhan buku, sesuaikan dengan sistematika bukunya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu membuat bab per bab dan subbab sesuai dengan kebutuhan buku monograf. Jadi di dalam outline itu Bapak Ibu sudah disusun bab 1 misalnya, pendahuluan, subbabnya definisi-definisi umum, subbab 2 misalnya, definisi umum tentang topik yang diteliti. Kemudian di subbab 3, susunan subbabnya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam buku monograf. Jadi dalam prinsip dalam menulis buku itu Bapak Ibu jangan membebani kita sebagai penulis. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam laporan penelitian itu tidak ada materinya, tidak perlu ditambahkan, walaupun Bapak Ibu berkeinginan untuk menambah misalnya. Karena dalam proses penyusunan buku biasanya itu ada naik turun misalnya, naik turun antara keinginan dan kebutuhan buku. Keinginan kita sebagai seorang penulis dengan kebutuhan yang memang harus ada di dalam buku. Maka kita sebagai seorang penulis tentu harus mengedepankan prinsip-prinsip kebutuhan di dalam buku. Kalau di dalam laporan penelitiannya tentang teori subbab 3 misalnya tidak ada, maka Bapak Ibu tidak perlu menambahkan, cukup 2 subbab saja. Bab 1 pendahuluan, subbab 1 definisi umum, subbab 2 konseptual misalnya, subbab 3 tujuan dan lain sebagainya. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir
yang perlu dipahami oleh kita sebagai penulis dalam mengkonversi hasil penelitian menjadi buku monograf adalah menginterpretasikan data-data penelitian. Jadi Bapak Ibu, laporan penelitian itu kan mesti biasanya diikuti dengan data-data atau fakta-fakta atau angka-angka atau dalam bentuk wawancara dalam bentuk yang lain misalnya hasil-hasil wawancara. Itu jangan secara tekstual dimasukkan ke dalam buku. Tetapi bagaimana Bapak Ibu menginterpretasikan data-data penelitian itu ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Karena apalagi kalau misalnya yang kualitatif ya, yang kualitatif dengan bahasa lokal, itu saya menyarankan bisa dikonversikan bahasanya menggunakan bahasa-bahasa populer yang mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga buku yang kita hasilkan itu keterbacaannya tepat sasaran. Oh, misalnya buku ini untuk siswa, maka dalam menginterpretasikan data-data penelitian, mestinya Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam memahami bahan bacaan tadi. Karena di dalam buku itu Bapak Ibu, baik buku monograf, buku ajar maupun buku referensi, itu ada yang namanya grade pembacanya. Ada pembaca pemula, ada pembaca madya, ada pembaca mahir. Maka untuk bisa lebih dipahami oleh pembaca, Bapak Ibu harus melakukan interpretasi dasar atau melakukan eksplorasi data ke dalam deskripsi-deskripsi yang bisa dipahami secara komprehensif oleh pembaca. Ingat Bapak Ibu, buku itu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Jadi Bapak Ibu dalam proses mengubah laporan penelitian ke dalam buku monografi, pastikan prosesnya menyesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pembaca. Tidak boleh memposisikan diri sebagai penulis. Karena buku yang kita hasilkan itu nanti akan dibaca oleh orang lain. Oh, buku ini untuk siswa. Maka Bapak Ibu memposisikan diri sebagai siswa ketika menulisnya, ketika mengonversinya, ketika menyusunnya. Sehingga posisi itu bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembaca. Jangan sampai nanti ketika pembaca membaca buku kita itu sampai berulang-ulang kali tidak paham. Nah, ini menjadi catatan dan PR kita Bapak Ibu. Karena banyak saya menemukan para penulis-penulis pemula yang kemudian banyak karya-karya bukunya tidak tepat sasaran pembacanya. Sehingga bukunya tidak ada yang baca atau bukunya ya tidak banyak diminati oleh pembaca padahal bukunya sangat menarik misalnya. Tapi karena kesulitan untuk memahami memahami bacaannya misalnya, kalimat-kalimatnya sehingga orang enggan untuk membaca buku kita. Kemudian Bapak Ibu, konversi hasil penelitian itu juga secara prinsip itu sangat mudah dilakukan. Bisa dilakukan oleh guru, oleh dosen, oleh peneliti, oleh praktisi, bahkan oleh para pemangku kebijakan juga bisa. Bahannya sudah banyak sekali kalau konversi itu. Karena kalau bicara buku yang dihasilkan dari laporan penelitian itu sebenarnya sudah bahan baku yang sudah setengah jadi. Tinggal kita mau mencetak menjadi apa, menjadi buku apa, baik buku monograf, baik buku ajar maupun buku referensi. Sangat mudah sekali karena bahannya sudah ada, sudah setengah jadi. Tinggal kita mau mengubahnya menjadi monografi misalnya sudah, maka cetak sesuai dengan sistematika yang ada di dalam buku monografi. Misalnya sangat mudah, tinggal mengikuti alurnya saja. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Bapak Ibu tidak perlu misalnya mikir dari awal. Bapak Ibu tidak perlu misalnya melakukan eksplorasi dari awal. Sudah ada bahannya yang tinggal Bapak Ibu geser-geser aja konversinya.
Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan dalam buku monograf. Jadi Bapak Ibu, dalam konversi itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu mengedepankan prinsip kebutuhan dari buku monograf. Kebutuhan pembacanya seperti apa sih? Buku ini untuk pembaca yang mana? Baca mahir kah? Baca madya kah? Atau pembaca pemula? Maka kita harus bisa memberikan karya terbaik bagi pembaca kita. Karena buku nanti ketika sudah diterbitkan, itu penggunanya adalah pembaca kita. Sehingga dalam proses penyusunannya, itu harus berdasar kepada aspek-aspek kebutuhan pembaca yang tidak boleh diabaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, penyusunan buku monograf itu sebenarnya sangat praktis karena penggunaan bahasanya yang menggunakan bahasa-bahasa yang populer. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang sulit dalam menyusun buku, apalagi dari laporan penelitian yang bahan olahannya sudah ada, tinggal Bapak Ibu ubah saja ke dalam buku monografi saja. Jadi misalnya ada kalimat-kalimat yang misalnya terlalu terlalu berat untuk dipahami, maka Bapak Ibu tinggal konversi aja, tinggal diubah saja penggunaan kalimatnya. Diubahnya tetap tidak menghilangkan substansinya, tapi mengubah cara menyampaikannya. Bapak Ibu mungkin sangat sudah paham sekali. Ketika Bapak Ibu ngajar di TK misalnya, tentu berbeda ketika Bapak Ibu mengajar di tingkat sekolah dasar. Begitu juga sebaliknya, berbeda ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah menengah pertama, menengah atas, kejuruan, sampai di perguruan tinggi. Hasilnya berbeda, polanya berbeda. Sama dengan ketika Bapak Ibu menyusun buku. Cara menyusunnya juga sesuai dengan tingkat pembacanya. Pembacanya pembaca pemula enggak? Kalau pembaca pemula, maka Bapak Ibu dalam menyampaikan argumentasi-argumentasi dalam buku, deskripsi-deskripsi dalam buku, ide-ide dan gagasan-gagasan dalam buku, maka sesuaikan terutama dalam penyusunan kalimatnya itu dengan kebutuhan pembacanya. Sekali lagi jangan sampai salah sasaran. Karena kalau kita nulis buku berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan kompetensi kita, padahal buku itu nanti misalnya untuk siswa itu kurang pas, sehingga harus 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 diulang-ulang kalimat per kalimatnya, dan ini sangat memberatkan pembacanya. Nah, buku itu seperti seperti kita berjelajah sebenarnya Bapak Ibu. Buku itu kan kita buat untuk pembaca itu mengarungi pikiran-pikiran kita. Kalau kita membuatnya semenarik mungkin, kalau kita membuatnya semudah mungkin misalnya, maka bukan tidak mungkin misalnya hal-hal yang sulit dipecahkan, hal-hal yang sulit dipahami itu sangat mudah untuk bisa dipahami. Bapak Ibu yang berbahagia, yang harus diperhatikan dalam mengkonversi hasil penelitian menjadi buku monografi itu yang pertama adalah Bapak Ibu kalau sudah mau menyusun monografi dari laporan penelitian, maka fokus ke dalam buku monografinya. Karena ada perbedaan Bapak Ibu antara buku monograf dengan buku referensi dan buku ajar. Karena ini juga banyak sekali saya temukan ada beberapa penulis pengennya nulis buku monograf, tapi dia masih bingung, tidak bisa memahami dengan buku referensi misalnya. Judulnya buku monograf, tapi isi dan kontennya rata-rata buku referensi. Sehingga ini yang kadangkala jenis bukunya tidak jelas. Jenis kelamin bukunya nggak jelas. Ini buku monograf atau buku referensi. Maka kalau misalnya Bapak Ibu mau menyusun ke dalam buku monograf, fokuskan proses penyusunannya ke buku monograf. Yang kedua, etika penulisan monografi itu harus diperhatikan. Bapak Ibu, plagiasi sampai sekarang masih menjadi catatan penting dalam karya-karya kita hari ini. Maka hindari melakukan tindakan-tindakan plagiat dalam penyusunan karya.
Karena setiap karya itu Bapak Ibu dilindungi oleh undang-undang, termasuk karya gambar, karya data, karya penelitian. Ketika Bapak Ibu melakukan proses pengutipan, penyusunan referensi misalnya, melakukan mengutip misalnya, maka aspek-aspek etika dalam penulisan itu diperhatikan. Kalau mengutip ya sudah, sampaikan sumbernya. Sumbernya yang jelas, namanya siapa. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau ini diabaikan, bisa berdampak terhadap karya kita. Karya kita bisa dilaporkan baik secara perdata maupun bentuk-bentuk lain. Jadi etika penulisan itu sangat mahal harganya karena berkaitan dengan karya orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, kerangka monografi perlu diperhatikan. Ada berapa bab Pak misalnya monografi itu? Tidak ada ketentuan secara mutlak Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya kira-kira di dalam buku monograf yang disusun dari laporan penelitian itu memungkinkan 4 bab, ya sudah buat 4 bab. Kalau misalnya memungkinkan 5 bab, ya sudah buat 5 bab. Prinsipnya Bapak Ibu jangan mempersulit diri dalam konversi laporan penelitian ke dalam buku monograf. Apa yang ada dalam laporan penelitian itu, ya sudah, itu yang Bapak Ibu konversikan. Selebihnya Bapak Ibu bisa menambahkan dalam kontennya, bisa menambahkan dalam bentuk-bentuk visual lainnya yang menjadi pendukung dari buku itu. Kemudian formatnya, format monografi. Besok insya Allah juga akan disampaikan format secara lengkap tentang ciri-ciri monografi, format penyusunannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, ciri-ciri monografi untuk membedakan dengan buku-buku yang lain. Bapak Ibu juga harus perhatikan. Ciri-ciri buku monografi itu seperti apa? Karena ini nanti yang membedakan dengan buku-buku yang lain. 4-5 hal ini Bapak Ibu harus menjadi catatan tebal kita dalam penyusunan monografi dari laporan penelitian. Sehingga buku yang kita hasilkan itu betul-betul original, betul-betul baik, betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian Bapak Ibu, anatominya. Jadi buku monograf atau monografi itu Bapak Ibu memiliki anatomi. Anatomi ini mohon disesuaikan dengan kebutuhan buku. Kalau bagian atas atau kepala itu mesti ada di atas. Jangan dibolak-balik. Walaupun dalam satu rangkaian anatomi, tapi kalau posisinya tidak tepat secara fungsional, maka ini juga tidak baik, tidak pas, tidak enak dipandang. Kalau kepala ya ada di bagian atas, kalau badan ya ada bagian tengah, kalau kaki ada bagian awal, bagian bawah. Dan dalam anatomi buku monograf atau monografi ini Bapak Ibu ada 3. Ada bagian awal buku, ada bagian isi buku, ada bagian akhir buku. Ini diperhatikan betul. Saya menyampaikan ini berdasarkan dengan Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Bapak Ibu, hari ini karya buku itu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu buku. Sehingga ke depan tidak ada lagi buku-buku yang bersifat negatif atau hal-hal seperti mungkin yang pernah kita lihat atau pernah kita saksikan. Banyak dulu buku-buku yang keluar dari koridor kita itu banyak bertebaran di mana-mana. Buku-buku yang banyak mengandung fitnah misalnya, itu bertebaran bisa terbit di mana-mana. Hari ini tahun 2022 pemerintah sudah memberikan atau membuat peraturan melalui Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Maka mutu buku sekarang diatur berdasarkan peraturan itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis buku, terutama nulis buku yang bermutu, maka Bapak Ibu perhatikan peraturan perundang-undangannya.
Karena itu menjadi acuan utama dalam penilaian angka kredit, penilaian KUM, kenaikan jabatan fungsional, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan anatomi bukunya. Di dalam Permendikbud itu Bapak Ibu sudah diatur bagian awal buku itu apa saja, bagian isi buku itu apa saja, bagian akhir buku itu apa saja. Jadi kalau ada sekarang misalnya kita masih belum paham, kemudian nulis buku pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan peraturan ini, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk penulisan buku-buku berikutnya. Apa saja anatomi buku monografi itu, baik bagian awal, bagian isi maupun bagian akhirnya. Yang pertama, untuk bagian awal buku atau bagian prilis buku, yang pertama buku itu mesti punya cover. Harus ada covernya. Cover buku itu Bapak Ibu ada 3. Ada cover depan, ada cover samping, ada cover belakang. Cover depan buku itu biasanya memuat judul, nama atau nama, judul, dan penerbit. Ada cover samping itu sama isinya. Nama, judul, atau judul, nama, penerbit. Ada cover bagian belakang. Cover belakang itu biasanya seperti sinopsis atau kelebihan-kelebihan dalam buku itu yang ditunjukkan oleh penulis untuk menarik membaca atau berminat membaca buku tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu nulis buku, pastikan covernya lengkap, baik cover depan, samping maupun belakang. Kalau tidak ada cover depannya, harus dipastikan dulu, karena nanti itu menjadi catatan. Yang kedua Bapak Ibu, ada halaman Perancis. Halaman Perancis ini adalah halaman pertama setelah cover luar. Itu isinya biasanya hanya judul buku saja. Itu opsional. Kalau cover tadi wajib, kalau halaman Perancis ini opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tapi yang saya tulis di sini ini kalau bisa ada semua. Walaupun ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional. Yang opsional ini karena penting misalnya seperti halaman Perancis tetap harus ada kalau bisa. Sehingga menambah nilai kalau misalnya mau diajukan untuk jabatan fungsional. Yang ketiga Bapak Ibu ada halaman judul utama. Halaman judul utama ini sama isinya dengan halaman cover depan. Judul, nama atau nama, judul, penerbit. Ini sifatnya wajib kalau judul utama. Kemudian yang keempat, ada halaman hak cipta. Ini wajib. Yang saya sampaikan tadi di pertengahan materi ini, saya menyampaikan bahwa setiap karya itu diatur dalam undang-undang atau dijamin oleh undang-undang. Termasuk karya buku yang Bapak Ibu akan terbitkan. Itu mesti atau wajib memuat halaman hak cipta. Biasanya isinya tentang undang-undang hak cipta. Tidak boleh mengambil sebagian atau seluruhan dari isi buku ini tanpa seizin penulis misalnya gitu. Wajib hukumnya ada halaman hak cipta. Ini nanti diatur oleh penerbit biasanya. Yang kelima, ada halaman persembahan, itu opsional. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku disarankan adalah halaman persembahan. Misalnya karya buku ini untuk istri tercinta, untuk anak-anak tersayang, atau untuk kedua orang tua saya. Tidak masalah. Ya, Bapak Ibu bisa mengabadikan orang-orang terdekat Bapak Ibu di dalam karya-karya terbaik Bapak Ibu. Sehingga bisa dikenang, bisa dibaca oleh anak cucu kita. Gak apa-apa. Itu sifatnya opsional, tapi saya menyarankan ada. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, ada halaman daftar isi. Ini wajib. Daftar isi sesuai dengan keberadaan dalam buku monograf. Ada halaman daftar tabel kalau ada tabel, ada ilustrasi gambar atau ada gambar. Tetap disertakan. Tabel 1 halaman berapa, tabel 2 halaman berapa, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, halaman kata pengantar. Ini yang masih banyak kesalahan. Jadi Bapak Ibu,
kata pengantar itu diberikan oleh orang lain atau oleh tokoh atau oleh editor terkait dengan buku yang Bapak Ibu susun. Jadi kata pengantar itu Bapak Ibu sebuah pengantar untuk mendukung dari karya Bapak Ibu. Jadi bukan banyak kita misalnya menemukan buku-buku kata pengantar ditulis oleh penulisnya. Itu kalau dalam pengertiannya itu tidak tepat. Posisinya tidak tepat. Kalau kata pengantar itu diberikan oleh orang lain atau ditulis oleh orang lain tentang buku Bapak Ibu yang memiliki relevansi dengan topiknya. Jadi misalnya Bapak Ibu nulis buku tentang pengantar pendidikan, maka kata pengantarnya yang tepat untuk memberikan kata pengantar adalah guru, kepala sekolah, yang memang relevan dengan topik buku yang Bapak Ibu tulis. Berbeda dengan kata sambutan. Kata sambutan itu diberikan oleh orang lain yang tidak memiliki relevansi dengan topik buku. Contoh misalnya dari tokoh atau dari wali kota, dari camat, dari kepala desa. Boleh. Itu dalam rangka untuk memberikan dukungan terhadap karya-karya buku Bapak Ibu secara umum, memberikan sambutan terhadap lahirnya buku ini, memberikan sambutan terhadap terbitnya buku ini. Dan yang ke-10 Bapak Ibu ada halaman prakata. Ini yang membedakan kata pengantar dengan prakata. Kalau prakata ini ditulis oleh penulisnya, disusun oleh penulisnya, dibuat oleh penulisnya, yang menggambarkan secara ringkas tentang buku yang dituliskannya. Misalnya dari sejarah penulisan bukunya, dari kelemahan bukunya, atau dari isi masing-masing bab dalam bukunya, itu oleh penulis. Kalau kata pengantar tadi oleh orang lain yang memiliki relevansi dengan topik bukunya. Tapi kalau halaman prakata, ini yang dibuat oleh penulisnya sendiri tentang buku yang diterbitkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ada halaman ucapan terima kasih. Terima kasih misalnya kepada funding, kepada orang lain yang membantu menyelesaikan buku ini, kepada penerbit misalnya. Boleh. Jadi Bapak Ibu, bagian awal ini yang saya tulis di sini ini disarankan untuk dibuat. Sangat banyak sekali sebenarnya kalau dalam ketentuan Permendikbudnya. Tapi yang paling pokok yang saya sampaikan di sini ini, yang di bagian awal. Ini yang sangat mendukung sekali terhadap lahirnya buku Bapak. Kemudian ini contoh lampirannya Bapak Ibu. Ini lampiran Permendikbudristeknya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu, Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Kalau lampirannya secara keseluruhan seperti ini. Ini ada judul Perancis, ini opsional, dan seterusnya. Ada yang wajib, ada yang opsional, tanpa nomor, ada ketentuannya semua. Ini dalam rangka untuk mengawal terbitan-terbitan buku yang berkualitas dan bermutu. Jadi yang saya sampaikan tadi di slide sebelum ini, itu yang pokok-pokok. Ya Bapak Ibu bisa yang lebih familiar dengan kita dalam sebuah buku kata pengantar yang mesti ada yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagian isi buku. Untuk bagian isi buku ini Bapak Ibu, yang pertama adalah bab per bab. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku, usahakan maksimal itu paling tidak Bapak Ibu ada 2 subbab dan sub-subbab. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pesan-pesan penting di dalam buku. Jadi Bapak Ibu tidak cukup misalnya membuat
membuat buku itu hanya sekedar bab, misalnya bab 1 pendahuluan, isinya pendahuluan semua tanpa dirinci, misalnya dengan definisi umum, dirinci lebih detail misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu nulis buku, usahakan bisa mencakup secara keseluruhan atau bisa memetakan eh, poin-poin penting di dalam bab-bab buku. Maka saya biasanya menuliskannya untuk bagian isi buku, usahakan ada bab, kemudian ada subbab, dan yang terakhir ada subbab. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca memahami konten yang Bapak Ibu sampaikan di dalam buku. Kalau disusun berdasarkan bab, subbab, dan sub-subbab, ini sangat mudah bagi kita sebagai penulis dalam menyusunnya, karena sudah terpetakan dengan baik. Oh, bab subbab pertama secara umum misalnya. Subbab kedua mungkin bisa lebih detail. Ketiga, keempat bisa lebih spesifik. Sehingga ketika di awal sudah disampaikan bagian umum, kemudian bagian pokok atau bagian yang lebih spesifik, dan yang terakhir mungkin nanti di subbabnya bagian penunjang. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku usahakan bisa lebih detail dan bisa lebih lengkap sehingga pembaca itu bisa mudah memahami. Itu bagian isi. Jadi tidak hanya sekedar berisi satu bab saja misalnya tanpa disertai dengan subbab atau subbab, termasuk dalam menyusun buku monografi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagian akhir buku. Dalam anatomi buku itu ada yang namanya bagian akhir buku. Untuk bagian akhir buku ada 5 poin yang penting untuk disajikan sesuai dengan urutannya ini. Yang pertama adalah halaman lampiran atau appendix kalau ada. Kalau tidak ada maka nanti lanjut ke nomor 2. Tapi kalau ada lampiran, terutama yang monografi ya, atau buku monograf, itu biasanya disertai dengan, kalau yang kuantitatif atau yang penelitian kuantitatif atau yang mixed method, itu biasanya ada teknik analisis menghitung data atau menghitung kuesioner. Itu saran saya tetap harus dilampirkan untuk memberikan bukti nyata terhadap bukunya atau sebagai pendukung terhadap buku. Atau yang Bapak Ibu di sosial humaniora atau di bidang hukum misalnya. Itu mesti biasanya kan disertakan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang menjadi bagian pendukung dari laporan penelitian. Sertakan lampirannya. Yang kemudian lampiran itu mendukung dari buku monograf yang Bapak Ibu susun. Yang kedua, daftar istilah atau glosarium. Glosarium itu Bapak Ibu daftar istilah asing atau mungkin istilah-istilah baru yang disertai dengan penjelasannya. Jadi di bagian akhir buku itu Bapak Ibu, yang pertama setelah bagian isi buku, yang pertama bagian awal dalam bagian akhir itu adalah appendix atau lampiran, yang kedua adalah glosarium. Glosarium itu daftar istilah asing atau istilah baru atau istilah yang belum banyak dikenal disertai dengan penjelasan. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada pembaca. Sehingga ketika pembaca menemukan istilah baru di dalam buku Bapak Ibu atau di halaman 5 misalnya, ada istilah baru, maka pembaca biasanya langsung lari ke glosarium untuk memastikan kira-kira istilah baru ini apa artinya. Itu fungsinya glosarium, untuk memudahkan pembaca. Sehingga pembaca itu Bapak Ibu memahami secara utuh terhadap buku yang Bapak Ibu susun. Yang ketiga Bapak Ibu, bagian akhir buku itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada di urutan ketiga dalam bagian akhir buku. Jadi bukan urutan pertama. Daftar pustaka tentu harus sesuai dengan apa yang dikutip di dalam badan buku.
jangan menulis daftar pustaka yang tidak dikutip. Ini juga banyak seringkali terjadi. Saya hampir mengeditori buku-buku yang masuk ke penerbitan Unisma Press. Seringkali menemukan daftar pustaka atau daftar rujukan yang tidak dirujuk tetapi ditulis di dalam daftar pustaka. Ketika saya tanya misalnya, biar banyak Pak, atau biar kelihatan penuh, padahal tidak dirujuk. Ini dihindari. Jadi daftar pustaka itu disusun berdasarkan daftar rujukan yang ada di dalam badan buku. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, bagian akhir buku itu adalah halaman indeks. Halaman indeks ini Bapak Ibu sebagai keyword atau kata atau kalimat yang paling banyak disampaikan di dalam buku. Ini biasanya mengacu kepada daftar-daftar istilah tadi. Topik bukunya misalnya tentang pengantar pendidikan, inklusif misalnya. Inklusif itu apa? Disampaikan di dalam indeks. Inklusif itu sebagai keyword. Indeks itu Bapak Ibu, halaman indeks itu Bapak Ibu tulisannya adalah daftar istilah baru atau istilah yang paling banyak disebutkan di dalam buku disertai dengan halamannya. Jadi yang disertai dengan penjelasannya itu adalah glosarium, yang disertai dengan halaman. Contoh misalnya inklusif halaman 5, 10, 20, 25, 26, 29 misalnya. Itu namanya indeks. Itu keyword. Ini juga sama tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam menemukan keyword dalam buku. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari tentang pendidikan inklusif, di dalam buku ini pendidikan inklusif itu ada di halaman berapa? Sudah bisa dipastikan di indeks, sudah bisa ditemukan di indeks, sudah bisa dicari di indeks. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa membuat biodata singkat tentang penulis. Ini sifatnya wajib, karena setiap buku itu pasti ada penulisnya sebagai representasi dari penulisnya. Itu Bapak Ibu untuk anatomi dari buku monografi yang perlu kita pahami bersama. Di dalam bagian akhir buku ini Bapak Ibu juga sama, ada lampiran yang saya sertakan yang sesuai dengan urutannya. Ini ada lampiran, ada catatan, ada glosarium, ada gambar. Kalau Bapak Ibu misalnya gambar tidak dimasukkan ke dalam badan buku, tetapi menjadi pendukung dari buku tersebut, boleh dicantumkan di dalam bagian akhir buku sebagai bagian dari akhir buku. Ini saya tidak masukkan karena tidak banyak para penulis biasanya mencantumkan gambar sebagai lampiran. Tapi kalau dalam Permendikbud ini kalau misalnya ada gambar foto yang menjadi pendukung dari buku tersebut, maka boleh cantumkan sebagai opsional dalam buku tersebut. Kemudian menyusunnya. Jadi Bapak Ibu, karena ini saya acuannya adalah di dosen, karena kebetulan saya dosen, atau mungkin di guru juga perbedaannya tidak terlalu jauh terkait dengan nilai angka kredit atau KUM dari buku monograf atau monografi. Kalau di dalam POPAK atau pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019 yang berlaku sampai hari ini, yang kemudian kemarin diubah ke POPAK 2021 plus suplemen yang ada sebagian penambahan, itu Bapak Ibu, monografi itu penjelasannya adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang bisa ber-ISSN, bisa ber-ISBN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi hari ini
Rata-rata kalau buku monograf atau monografi itu Bapak Ibu diajukan ke ISBN. Substansi pembahasannya buku monograf atau monografi itu Bapak Ibu adalah satu topik atau satu sub atau satu hal dalam suatu bidang ilmu. Contoh misalnya dalam pendidikan, Bapak Ibu kalau meneliti tentang pendidikan, kan tidak mungkin penelitian pendidikannya bersifat umum. Mesti penelitian pendidikannya bersifat detail, bersifat konkret, bersifat spesifik. Pendidikan misalnya peningkatan kualitas belajar berbasis produk di SDN bla bla bla. Itu mesti spesifik kalau penelitiannya. Maka ketika dikonversikan ke dalam buku monograf itu tentu juga harus spesifik sesuai dengan keberadaan laporan penelitiannya. Jadi Bapak Ibu, buku monograf atau monografi itu memang mesti atau wajib dari laporan penelitian. Karena tidak bisa dari tinjauan pustaka atau dari konseptual. Buku monograf itu mesti dari laporan penelitian. Karena memang sesuai dengan pengertiannya, substansi pembahasannya pada satu topik bidang ilmu. Yang bidang pendidikan matematika misalnya, itu mesti ketika melakukan penelitian itu bersifat spesifik. Tidak membahas tentang matematikanya, tetapi satu topik di dalam matematika itu, pendidikan matematika. Atau satu sub di dalam pendidikan matematika. Kemudian Bapak Ibu, dalam pengertian yang ada di sini, monografi itu juga harus memenuhi penulisan atau penyusunan karya ilmiah yang utuh. Tidak boleh terputus-putus. Jadi kalau nulis buku monografi itu susunannya tidak boleh putus. Misalnya hasil penelitian lengkap, pembahasan juga lengkap. Itu disusun berdasarkan laporan penelitian. Ada dukungan data, ada metode pemecahan masalahnya, ada juga yang misalnya disampaikan dengan kesimpulan-kesimpulan. Untuk angka kreditnya Bapak Ibu, kalau monografi itu 20 untuk di PO PAK 2019. Maksimal itu biasanya satu buku dalam 1 tahun. Itu masuk ke dalam KUM penelitian. Itu di PO PAK. Ini yang kami ambil dari lampiran POPAK-nya. Jadi Bapak Ibu kalau monograf atau buku monograf ini angka kreditnya 20. Satu buku 1 tahun. Satu buku 1 tahun itu sebagai kepatutan saja. Boleh enggak Pak misalnya saya nulis buku monograf setahun 5? Boleh. Tetapi yang diajukan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional ya hanya 1. Karena kalau diajukan semua, maka biasanya disuruh milih salah satunya mana yang mau diusulkan. Ini ketentuannya Bapak Ibu, ketentuannya dalam penilaian angka kreditnya. Di sini ada juga buku referensi yang masuk ke dalam penelitian. Ada monograf, kalau di buku referensi itu 40. Dalam penjelasannya juga sama, Bapak Ibu, yang saya ambilkan dari POPAK-nya ini. Ini penjelasan yang ada di dalam POPAK-nya. Monografi atau monograf atau buku monograf. Sudah jelas perbedaannya juga sangat berbeda dengan buku referensi, apalagi buku ajar yang masuk ke dalam KUM pembelajaran. Ini Bapak Ibu, kalau dalam ketentuan POPAK, referensi itu masuk ke dalam monografi itu masuk ke dalam buku, dalam penelitian masuk ke dalam KUM penelitian, masuk ke dalam karya ilmiah, kategorinya adalah buku karena di dalam
karya ilmiah itu ada banyak, ada ilmiah populer, ada proceeding, ada jurnal. Bapak Ibu, ciri-cirinya, ini ciri-cirinya untuk buku monograf ini perlu diperhatikan ya untuk sebenarnya ini untuk besok materi ini karena yang berkaitan dengan trik dan tips menyusun buku monograf. Pak Hidayat, apakah ada waktu untuk atau sudah cukup Pak untuk malam ini? Sepertinya sudah cukup, Pak, karena Baik, eh, baik. untuk yang materi trik dan tips ini saya sampaikan besok ya, karena ini lengkap dengan tekniknya atau taktis menyusunnya. Materinya sudah saya sampaikan ke Pak Suhardi tadi. Semoga bisa segera didistribusikan kepada peserta dan menjadi panduan besok untuk bisa berdiskusi lebih intens lagi dengan kita semua di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan di materi ini. Untuk materi trik dan tips ini kami akan sampaikan besok. Saya kembalikan kepada Pak Hidayat, moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hayat yang sudah memaparkan materi yang sangat-sangat rinci sekali ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Dokter sudah menjelaskan terkait sistematika dari buku monograf berbeda dengan laporan penelitian tentunya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua Bapak Dr. Hayat juga menjelaskan terkait anatomi dari buku monograf yang terdiri dari bagian awal, kemudian bagian isi, dan terakhir yaitu bagian penutup atau bagian akhir. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dan mengaktifkan kameranya. Nanti kami akan langsung uh, pilih begitu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ini ada Bapak Ibu Yuliati Pandung. Monggo bisa diaktifkan Ibu eh, kameranya. Baik, monggo Ibu Yuli. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini biasa kadang jaringan. Perkenalkan, saya dari UPT SMP Negeri 1 Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sangat menarik ketika materi yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi tentang monografi, namun belum sepenuhnya artinya dibedah ya, mungkin nanti besok malam. Yang ingin saya minta penjelasan sudah ada Pak, itu ketika disampaikan bahwa pada saat perhitungan untuk paknya itu ada. Ini apakah ada batas? Pertanyaan yang pertama Pak dari saya ada, apakah ada batasan buku monografi ini itu boleh tebalan, adakah ketebalan tertentu untuk monografi ini ketika dinilai nanti pada saat angka kredit? Itu Pak yang pertama. Lalu yang kedua, namanya saja monografi, tadi itu kan ada pengertiannya monografi. Apakah boleh Pak misalnya dari jurnal penelitian ilmiah itu dibuat menjadi monografi? Lalu apakah penelitian tindakan kelas juga itu boleh saya menerbitkan menjadi sebuah buku monografi? Itu Pak butuh penjelasan. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pertanyaannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Yuli terkait dengan
apakah ada batasan minimal terkait dengan ketebalan atau mungkin eh, Jumlah halaman halaman. minimalnya, jumlah halaman minimalnya itu berapa mungkin. Untuk yang kedua terkait dengan apakah boleh dari jurnal bisa dijadikan monograf dan dari PTK apakah juga bisa dijadikan monograf seperti itu Bapak. Monggo bisa dijawab Bapak Dr. Hayat. Oke, terima kasih Bu Yuliati ya. Baik, Ya, Ibu, yang pertama tentang batasan halaman. Nah, besok saya sampaikan tentang batasan halaman. Tapi nggak apa-apa oh. karena ada pertanyaan. Untuk batasan Iya. halaman, sesuai dengan ketentuan dari UNESCO, untuk buku monograf atau monografi, itu minimal 49 halaman, Bu. Oh, 49. Jadi 49 halaman atau digenapkan 50. Itu sudah bisa dikatakan sebagai buku monograf atau monografi. Tapi dalam ketentuan penilaian angka kredit biasanya, kalau di kami di dosen itu kalau mau diajukan ke jabatan akademik ke ajuan fungsional itu biasanya ketentuan di atasnya itu meminta rata-rata sekitar 200 halaman. Tapi kalau di guru mungkin di bawah itu. Sekitar 100 halaman lah. Mungkin lebih amannya kalau saya menyarankan untuk buku monograf cukup mungkin 100 halaman. Karena di dalam ketentuan penerbitan ini juga berbeda lagi. Kalau penerbitan itu biasanya mintanya sama dengan di ketentuan di Kemendikbud biasanya di kami. Itu rata-rata 200 halaman. Kenapa? Karena kalau yang namanya buku itu, Bu, terlalu tebal tidak baik, terlalu tipis juga tidak baik. Apalagi kalau misalnya buku monografi ya, buku monografi itu fungsinya juga bisa dipakai sebagai buku pendamping mata pelajaran misalnya. Paling tidak standar buku itu ya di antara 100 halaman. Tapi kalau menganut ke ketentuan di UNESCO yang ini juga dibenarkan oleh penilai dan tim reviewer itu minimal 49 halaman atau 50 halaman. Sudah bisa dikatakan sebagai buku monograf. Mohon maaf Bapak Dokter untuk mic-nya bisa di-unmute Baik, terlebih dahulu. ya. Kemudian yang kedua, boleh enggak dari jurnal atau artikel yang sudah terbit di jurnal itu dikonversi ke dalam buku monograf? Secara prinsip boleh, Bu, tetapi tidak untuk diajukan ke dalam ajuan jabatan fungsional atau angka kredit. Karena fungsi buku itu kan tidak hanya sekedar syarat untuk ajuan angka kredit, tapi yang paling utama itu adalah ketersampaian ilmu dalam buku itu kepada pembacanya atau memberikan pemahaman pencerahan kepada pembaca. Sah-sah saja misalnya karya-karya artikel kita yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal yang memiliki irisan yang tipis misalnya atau relevansi dengan antar karya yang 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ada 5 artikel yang sudah terbit yang memiliki irisan yang sama. Satu topik misalnya mengacu kepada satu topik bidang ilmu, kemudian dikumpulkan jadi satu, masing-masing bab misalnya, satu artikel bab 1, satu artikel bab 2, kumpulan jadi satu jadi buku monograf, boleh. Tetapi tidak disarankan untuk diajukan ke dalam ajuan jabatan fungsional. Karena yang namanya publikasi itu Bapak Ibu sesuatu yang sudah mendapatkan nomor seri. Kalau dipublikasikan kembali itu nanti masuk ke dalam ranah self plagiasi atau pabrikasi namanya atau plagiasi terhadap karyanya sendiri. Walaupun tidak ada yang menuntut misalnya, karena karyanya sendiri kemudian alih
formatkan menjadi buku, dari artikel menjadi buku. Boleh-boleh saja, tapi tidak disarankan untuk diajukan ke dalam jabatan fungsional. Karena mesti ketahuan. Mesti nanti akan diminta cek turnitinya misalnya. Itu ya Bu ya, boleh, tapi tidak disarankan. Misalnya Pak, artikel-artikel ini sangat menarik misalnya. Sangat membantu siswa untuk memahami satu topik bahasan ini. Boleh, jadikan monografi. Kemudian untuk disebarkan atau untuk kebutuhan pendamping pembelajaran di sekolah. PTK bagaimana? PTK juga boleh, Bu. Karena kebetulan saya sebagai Dewan Pendidikan di Kota Malang. Saya seringkali mendampingi kepala sekolah, para guru untuk membuat PTK, kemudian membuat buku konversi dari PTK boleh. Tetapi tetap harus mematuhi unsur-unsur monografnya atau buku monografnya. Apa yang ada di dalam PTK, laporan PTK, itu tidak serta-merta semuanya dimasukkan ke dalam buku monograf. Ada ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dalam buku monograf itu yang harus dipatuhi. Itu Bu ya, boleh Bu. Kalau PTK menjadi monograf, itu sama halnya dengan PTK menjadi artikel yang kemudian dipublikasikan, kemudian diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, boleh. Atau dari PTK misalnya mau diubah menjadi buku monograf atau buku ajar, kemudian diajukan untuk jabatan fungsional atau kenaikan angka kredit misalnya, boleh. Boleh Bu, yang penting koridor-koridor dalam monograf itu terpenuhi dengan baik, insya Allah sudah bisa diakui sebagai buku monograf dan bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Kira-kira itu Bu Yuliati ya. Baik, terima kasih Terima kasih, atas Pak. jawabannya, Bapak Dokter. Oke. Mungkin ada tanggapan Ibu Yuliati? Baik, sepertinya tidak ada, Bu. Kita lanjut untuk penanya selanjutnya. Ini sudah ada beberapa yang bertanya, Pak. Ini ada Ibu Amiartuti. Monggo Ibu bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu. Wih, matikan, Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Kang Hidayat. Selamat malam, Pak Dr. Hayat. Selamat malam, Bu. Ya, Pak, tadi penjelasan Pak Hayat berkaitan dengan batasan minimal 49. Apakah 49 halaman itu untuk anatomi yang isinya ya, Pak? Itu yang pertama. Yang kemudian nanti kalau itu jurnal sudah dipublish dan kita buat menjadi buku, bukankah buku itu nanti juga dipublish ya Pak Hayat? Bagaimana dengan keberadaan antara jurnal dan buku yang sama-sama dipublish? Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi dikatakan bahwa kita tidak usah nambah-nambahi pada saat kita harus menulis buku, begitu dari hasil penelitian yang ada. Tapi bagaimana kalau dari hasil penelitian tadi, menurut penulis itu apa yang ditulis di dalam jurnal tadi atau dari skripsi, tesis, disertasi itu, menurut penulis itu kurang dalam pembahasannya. Bukankah itu kita harus lebih menjelaskan lagi, sehingga kembali lagi tujuannya tadi adalah supaya pembaca itu paham dengan apa yang kita tulis. Nah, berkaitan tadi dengan referensi, apa yang dikutip, tidak menutup kemungkinan apa yang ditulis oleh referensi yang ditulis oleh peneliti dalam skripsi, tesis tadi, referensi itu sudah relatif lama. Apakah itu juga kita harus mengupdate dengan referensi-referensi yang terkini, Pak Hayat? Kemudian yang terakhir adalah
Kalau dari suatu penelitian itu misal, di situ ada 3 variabel X yang memengaruhi Y. Boleh enggak dari 3 variabel itu kita protoli? Jadi ada nanti yang buku 1 itu variabel X1, buku 2 variabel X2, buku 3 variabel X3, sehingga buku itu akan lebih banyak kita buatnya. Maaf, banyak banget yang ditanya, Pak Ayat. Habis saya penasaran, nak. Dari dulu tuh saya tidak bisa membedakan itu antara monograf dengan referensi, Pak Ayat. Jadi mungkin nanti bisa sedikit, ini tadi saya sudah dapat pencerahan sih, kalau monograf itu substansi pembahasannya itu dari hasil penelitian itu monograf. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, terima kasih Ibu Amiartuti atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulangi kembali Bapak Dokter. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk batasan minimal 49 halaman itu apakah hanya isi saja begitu Bapak? Kemudian yang kedua, bagaimana keberadaan untuk jurnal dan jurnal yang sudah dipublis kemudian dijadikan buku monograf itu keberadaannya bagaimana begitu Bapak? Kemudian yang ketiga, jika penelitian, laporan penelitian yang misalkan kita teliti ternyata menurut kita kurang dalam pembahasannya. Nah, tadi Bapak Dokter juga menyampaikan bahwa lebih baik tidak menambahkan seperti itu. Namun menurut Ibu Amiartuti ini, beliau ternyata berpikir terkait laporan penelitinya kurang lengkap gitu Pak, sehingga diharuskan untuk menambah beberapa referensi lagi. Nah, itu bagaimana Pak? Kemudian yang keempat, terkait referensi atau kutipan-kutipan yang sumbernya sudah lama begitu Bapak. Itu juga bagaimana? Terus yang terakhir ada, misalkan ada laporan penelitian yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, itu apakah bisa dijadikan buku setiap variabelnya Pak? Nah, monggo Bapak Dokter bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Ibu Amiartuti. Oke, terima kasih Bu Amiartuti. Yang pertama, saya ke bedanya buku referensi dan monograf dulu. Jadi kalau buku referensi itu Bu, sebenarnya terletak pada topiknya. Kalau buku referensi itu biasanya topik bukunya itu sifatnya lebih umum. Lebih umum itu lebih ke bidang ilmunya. Contoh misalnya pengantar pendidikan, kemudian teori-teori fisika misalnya, gitu-gitu Bu. Ya. Sifatnya lebih umum. Seperti di Misalnya leadership gitu bisa enggak? leadership, nah itu referensi Bu. Oke. Leadership misalnya kepemimpinan atau dinamika kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat umum itu nanti masuknya ke referensi. Maka dikatakan referensi itu biasanya salah satunya juga buku kamus, ensiklopedia, itu buku referensi. Termasuk di dalam buku-buku mata kuliah atau mata pelajaran yang sifatnya bisa menjadi buku pendamping dalam mata pelajaran atau mata kuliah itu buku referensi. Kalau buku monograf itu sifatnya lebih spesifik, sifatnya lebih detail Bu, lebih ke topiknya lebih ke satu sub bidang ilmu. Kalau pendidikan bahasa Indonesia misalnya itu kan ada yang puisi, ada yang pengantar puisi misalnya, atau lebih spesifik lagi juga boleh. Itu nanti masuknya ke monograf. Maka kalau di buku referensi itu sumbernya bisa dari konseptual. Konseptual itu bisa dari karangan, dari berbagai dokumen-dokumen, atau dari berbagai teori-teori. Bisa juga dari laporan penelitian. Tapi kalau buku monograf itu hanya bisa dilakukan atau disusun dari laporan penelitian. Tidak bisa misalnya kita mau nulis buku monograf tentang pendidikan di daerah A atau di desa A, desa B, desa C, itu mesti berbeda. Maka biasanya kalau buku monograf itu penyusunannya
mesti dari laporan penelitian. Oke. Tidak bisa dari kerangka konseptual atau dari dokumen-dokumen pustaka. Karena bersifat spesifik atau lebih Iya. kecil dari buku referensi. Itu Bu ya Iya. perbedaannya. Iya. Kemudian yang kedua, apakah 49 halaman itu hanya bagian isi? Mhm. 49 halaman itu betul bagian isi, Bu. Mhm. Karena yang dinilai dalam ajuan angka kredit atau KUM atau jabatan fungsional, itu yang dinilai hanya jumlah halaman isi. Oke. Bagian akhir dan bagian awal itu tidak dihitung. Ya. Karena bagian akhir itu ada lampiran. Ada buku misalnya bagian lampirannya lebih tebal dari bagian isinya, banyak. Kan kalau nulis buku itu bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan artikel di jurnal yang sudah publish kemudian mau Bukan. dikonversikan ke dalam buku, publish lagi. Mhm. Tadi di pertanyaan pertama sudah saya sampaikan. Mhm. Prinsipnya boleh, Bu. Mhm. Karena buku itu fungsinya adalah untuk pengayaan dan pengembangan keilmuan. Boleh. Misalnya bab 1 dari artikel di jurnal A, bab 2 dari artikel di jurnal B, bab 3 dari jurnal C misalnya. Boleh diterbitkan kembali, tetapi khusus untuk pengembangan keilmuan. Tidak boleh diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Karena mesti kena cek plagiasi atau self plagiasi. Karena jurnal itu fungsinya juga berbeda dengan buku. Kalau jurnal misalnya terbatas. Terbatas hanya lingkup bidang ilmu kita saja. Tapi kalau buku kan luas. Tentu tidak serta-merta misalnya artikel yang ada di jurnal itu plak-plak ditaruh di buku monograf. Tidak begitu. Tetap harus diintervensi, tetap harus diubah menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam monograf atau buku monografnya. Boleh diterbitkan kembali, Bu. Tapi untuk kalangan terbatas, untuk mahasiswanya saja. Oh, inilah misalnya ini laporan penelitian saya yang sudah dipublish di jurnal. Masih relevan untuk dijadikan sebagai pembanding dalam mata kuliah A. Boleh diterbitkan dalam bentuk buku kemudian disebarkan kepada mahasiswa. Pengayaan bidang ilmu boleh. Tapi tidak untuk diajukan kenaikan jabatan fungsional. Karena mesti ketahuan, Bu. Karena nanti diminta untuk melampirkan cek Turnitin. Mesti kena semua itu. Karena kalau di penilaian angka kredit kan saklek. Harus misalnya 15%. Ya. Itu, Bu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan menambah isi buku? Boleh-boleh saja sebenarnya, tetapi ini yang menjadi kendala bagi para penulis, terutama yang saya dampingi, para penulis pemula, karena saya juga sering mendampingi teman-teman dosen, teman-teman guru, pelatihan, kemudian outputnya buku gitu. 1 bulan sampai 2 bulan biasanya. Jadi outputnya jadi buku, wajib jadi buku. Jadi 1 orang peserta setiap kegiatan itu outputnya adalah buku dan diterbitkan. Jadi Bapak Ibu, saya seringkali menyampaikan kalau mau nulis buku atau nyusun buku, dari manapun sumbernya, prinsipnya jangan mempersulit diri sendiri. Boleh misalnya mau menambah, karena ini dari laporan penelitian, kemudian kita mau menambahkan bab yang tidak ada di laporan penelitian misalnya. Boleh-boleh saja. Tetapi ini nanti akan menghambat proses penyelesaian bukunya. Harus mencari referensinya, harus menambah kalimatnya, harus memperbanyak bahan bacaannya dan seterusnya. Ini kadang-kala yang memperlambat proses penyelesaian penulisan buku. Karena kita sekali lagi di awal sudah saya sampaikan tadi, antara keinginan kita sebagai seorang penulis, kadang tidak sama dengan apa yang harus ada dalam buku misalnya. Dalam kebutuhan buku referensi itu cukup sebenarnya yang ada di dalam laporan penelitian. Tapi kita kan kadang-kala, oh ini, kurang A, kurang B, kurang C.
Sehingga ditambahkan tapi tidak selesai, nggak tuntas. Ditambahkan misalnya 2 paragraf, 3 paragraf, atau 1 bab misalnya. Tapi nggak tuntas babnya. Dan itu yang kadang-kadang menjadi penghambat. Sehingga kadang-kadang terabaikan. Dan menjadi bukunya tidak selesai. Jadi boleh Bu, prinsipnya boleh. Selama itu tidak mempersulit kita sebagai seorang penulis. Ya, nulis buku itu jangan menjadi beban. Kalau Bapak Ibu bisa membiasakan besok, ini trik dan tipsnya saya sampaikan di pertemuan besok. Kalau bisa istiqomah menulis setiap hari misalnya 1 paragraf, 1 hari 2 paragraf, yang penting rutin tiap hari, itu bisa menjadi cara ampuh kita bisa produktif. Jadi nulis buku itu tidak ketika pas butuh-butuhnya. Butuh naik pangkat itu baru nulis buku. Setelah pangkatnya turun, berhenti nulis buku. Kalau saya boleh menyarankan, bisa diistiqomahkan saja. Misalnya target 1 tahun 2 buku, ya sudah. Diatur saja bagaimana caranya 1 tahun 2 buku itu saya tercapai. Itu diistiqomahkan, Bu. Jadi naik pangkat itu kan bisa lebih enjoy, bisa lebih ringan. Kalau kita istiqomah berkarya, produktif menulis buku. Jadi tidak menjadi beban. Tidak seperti yang menjadi fenomena hari ini, baik di guru dan dosen. Sering kali saya menemukan begitu. Jadi kalau mau naik pangkat, buru-buru nulis. Sampai lembur-lembur misalnya, sampai malam-malam. Kasihan. Memaksa diri kita dengan keterbatasan yang kita miliki. Sehingga kalau kita rutin misalnya berkarya 1 tahun 2 buku, 2 tahun sekali kita bisa naik pangkat. Secara enjoy, nyaman, enak. Ya biasa aja gitu, tanpa beban gitu. Tapi bayangkan kalau kita misalnya tahun ini harus naik pangkat, kita merasa terbebani betul. Mulai pagi yang dipikirin pangkat. Padahal pekerjaan lain banyak, itu harus banyak dikorbankan. Itu Bu. Kemudian Diperotoli tadi. ya, referensi. Boleh Bu, misalnya skripsinya dianggap masih relevan hari ini. Atau karya laporan penelitiannya sudah 5 tahun tapi dianggap masih relevan hari ini, boleh dikonversikan dan kemudian diupdate referensinya, boleh. Itu penting. Karena jangan sampai kita nulis buku, tapi buku yang kita tulis sudah lampau, gitu. Tidak sesuai dengan kebutuhan hari ini atau yang akan datang. Mesti bukunya nggak benar dibaca. Tetap harus diupdate sesuai dengan kebutuhan yang ada hari ini. Ya. Dan yang terakhir, boleh enggak memecah-mecah variabel? Sangat disarankan, Bu. Kalau tidak memberatkan Ibu untuk memecah-mecah variabel X1, X2, X3 misalnya, boleh. Biasanya lumrahnya, 1 laporan penelitian itu lumrahnya 2, maksimal 2. Tapi kalau misalnya ada 4 variabel di situ, kemudian kita mau mecah 4, itu nanti yang menjadi kendala di bab 1, 2, 3. Bab 1, 2 di pendahuluan dan di literatur reviewnya. Harus banyak menambah lagi. Boleh, Bu. Kalau 1 laporan penelitian itu kan 1 kesatuan. Kalau kita mecah, maka dari kepala, bagian isi, bagian akhir, kita harus memecah juga. Yang penting kita memiliki potensi untuk bisa menuntaskan. Karena kalau bagi saya, nulis buku itu ketika kita sudah memulai, maka wajib diselesaikan. Bagaimanapun caranya. Ketika kita sudah mau mengkonversi laporan penelitian menjadi buku, monograf misalnya, maka itu wajib selesai. Bagaimana caranya nanti kira-kira biar selesai? Petakan. Kalau misalnya ada 3 variabel, kemudian 3 variabel ini dipecah-pecah menjadi 3, mampu tidak diselesaikan satu-satu? 1 variabel dipecah, maka dari atas sampai ke bawah harus dipecah. Harus dipecah. Termasuk judulnya mungkin. Itu juga harus bisa terpecah, dibelah. Maka konsekuensinya adalah kita banyak melakukan penambahan.
Penambahan data, penambahan referensi, penambahan deskripsi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau bicara hasil ya, analisis data, Ya. dan seterusnya. Itu kita harus senyampang kita memiliki kemampuan untuk bisa memecah itu dan bisa selesai. Tidak masalah, Bu. Tapi kalau tidak bisa, Ikuti aja jadikan ya. satu dulu. Ya, Ya, satu ya. dulu aja. Nanti kalau punya lagi, baru mencoba untuk mecah 2, Oke, oke. mecah 3, dan seterusnya. Itu lebih mudah. Yang penting satu dulu. Ya. Kalau satu sudah terbit, maka mesti saya yakin Ibu bisa menerbitkan buku kedua, buku ketiga, dan seterusnya. Ya. Kira-kira itu Bu Amiartuti ya. Iya. Semoga manfaat dan membantu, Bu. Iya, terima kasih Pak Hayat. Jadi tadi Sama-sama. seperti dilema. Jadi kalau ini enggak tak tambah, nanti itu halaman itu enggak memenuhi seperti yang tadi disyaratkan. Tapi karena mungkin saya belum diajari Pak Hayat untuk tip dan triksnya untuk Oke. Ketemu mengkonversi. besok, Bu. Insya Allah besok Iya, saya sampaikan sampai iya. tuntas. Terima Termasuk kasih Pak cara-caranya. Dr. Siap. Hayat. Iya. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Hidayat. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hayat atas penjelasannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak atau Ibu Raisu Najem. Monggo Bapak atau Ibu bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Terima Baik, kasih Pak Moderator. Selamat malam Bapak Dr. Hayat. Terima kasih. Pertama, sangat menarik topik ini yang ingin saya konfirmasi tadi terkait dengan buku monograf. Tadi sudah disampaikan anatomi maupun ciri-cirinya. Setelah ada anatomi maupun ciri-cirinya di cover itu Bapak, apakah perlu secara tegas ditulis buku monografi atau tidak usah ditulis buku monografi langsung isinya karena itu sudah ada anatominya. Nah, itu yang kedua, hasil penelitian saya itu sudah 5 tahun gitu, Pak. Artinya karena baru ada jurnal monografnya, apakah itu bisa diangkat sebagai ditulis kembali untuk monograf. Kemudian yang ketiga, pikiran saya, Bapak, karena saya dalam proses pembuatan penelitian itu ada pengembangan buku ajar. Buku ajar sudah tentunya lewat validasi, lewat dari tim. Nah, apakah boleh langsung buku ajar itu saya gunakan monograf? Karena buku ajar itu hanya membahas satu topik seperti Pak sampaikan tadi, misalnya tentang fisikal, bisa dinamis. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembuatan monografi, apakah ada lagi tim penilai ahli lainnya sehingga layak buku ini diterbitkan? Nah, padahal penelitian saya ini kan sudah divalidasi oleh tim reviewer atau tim ahli. Nah, dalam proses penyuatan monografi ini apakah boleh, apakah perlu lagi atau cukup langsung itu digunakan? Jadi intinya tidak seperti penelitian, saya ingin menonjolkan produk pengembangannya itu katakanlah monograf, buku, listrik dinamik kontekstual itu misalnya. Kemudian terakhir, di dalam Pak singgung tadi bahwa untuk monograf adalah suatu ciri hasil penelitian. Nah, di manakah ramu-ramu yang saya harus tuliskan? Katakan ini hasil penelitian tahun sekian, nomor penelitian, saya ada perlu ciri-ciri seperti itu diungkap di dalam monograf. Terima kasih, saya kira demikian. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih Bapak Rai atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Bapak Hayat. Oke, yang pertama, terima kasih Bapak Rai Sujanum ya. Yang pertama Pak, terkait dengan di cover. Jadi kalau untuk hari ini, ketentuan Perpusnas tahun 2021 kalau tidak salah, itu tidak perlu dituliskan, Pak. Karena di judul itu sudah jelas. Oh, ini monograf, oh ini referensi, ini buku ajar. Jadi tidak perlu disampaikan buku monograf atau monografi gitu. Itu oke. Karena ketika nanti diajukan ISBN itu mesti diminta untuk direvisi oleh Perpusnas. Yang kedua, hasil penelitian yang 5 tahun itu bisa enggak dikonversi? Bisa, Pak.
selama data referensi itu diupdate lagi. Boleh, Pak. Karena penelitian itu yang penting kalau bagi kami adalah relevan dengan hari ini. 5 tahun kira-kira penelitian itu relevan enggak dengan kondisi hari ini? Kalau masih relevan, nggak masalah sebenarnya. Karena buku itu berbeda dengan artikel, Pak. Kalau artikel mungkin 5 tahun itu sudah maksimal sekali. Tapi kalau buku bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Apalagi topiknya Pengembangan. buku kontekstual, Pak. Ya, Saya kira masih. betul. Bisa, Pak. Senyampang untuk data-data dan referensi-referensinya diperbaharui kembali masih memungkinkan. Karena yang paling penting dalam buku itu tersampainya pesan yang kita tulis dalam buku itu kepada pembaca. Kemudian yang ketiga ini maksudnya buku ajar diubah ke buku monograf gitu, Pak ya? Bukan. Produk penelitian itu produk penelitian saya jadikan monograf gitu, Pak. Kan Ya, ada hasil buku itu yang iya. saya jadikan monograf. Oke. Bisa, Pak. Kalau produk maksudnya kalau produk penelitian itu nanti outcome-nya berarti, Pak ya? Outcome penelitiannya. Bisa, Pak? Terima kasih. Tapi biasanya kalau outcome itu lebih dekat dengan diktat atau modul, Pak, biasanya. Tapi kalau misalnya mau di buku monograf, maka ada banyak penambahan. Kalau produk itu atau outcome dari laporan penelitian, outcome penelitian itu seperti teknologi gitu, Pak ya. Seperti teknologi tepat guna. Itu kan sudah masuk ke ranah praktis ya. Itu biasanya kalau di kami lebih diarahkan ke modul atau diktat. Tapi kalau yang laporan penelitiannya itu memang diarahkan ke monograf. Tapi kalau misalnya memungkinkan enggak, Pak? Misalnya produk itu kita buatkan ke monografi, memungkinkan, Pak. Tapi nanti mungkin lebih banyak misalnya mengembangkan di teori-teorinya kontekstualnya itu. Bisa. Kemudian yang berkaitan dengan tim penilai itu gimana maksudnya tadi, Pak? Apa yang saya tulis ini apakah perlu dinilai sehingga layak untuk dijadikan monograf? Oke. Kalau selama ini dalam penilaian angka kredit itu belum ada, Pak. Jadi belum ada tim penilai seperti di artikel. Kalau artikel kan ada tim penilai memang. Di internal misalnya eksternal, kemudian di reviewer. Kalau di buku belum ada, Pak. Jadi tidak membutuhkan tim penilai selama buku itu disusun berdasarkan sistematika dan ciri-ciri buku monograf itu sudah cukup. Karena biasanya di reviewer itu nanti sudah dicek baik dari topiknya, dari judulnya, dari sistematikanya, dari fungsi, dari ciri-cirinya itu nanti akan kelihatan. Jadi kalau di buku baik buku ajar referensi maupun monograf itu sementara tidak membutuhkan tim penilai yang kemudian ada lembar penilaiannya. Sementara masih belum ada, Pak. Memungkinkan masih belum ada. Kira-kira itu, Pak ya? Terjawab semua ya? Tadi satu lagi yang Pak. Ya. Terkait dengan bahwa buku ini misalnya hasil penelitian tersirat di mana kita ungkapkan nanti, Pak? Kan ada tulisan di bukunya, Pak. Di bukunya. Kalau di dalam buku tidak boleh di prekata di mana ini? Iya. Kalau di buku tidak boleh menyertakan buku ini dari hasil penelitian, Pak. Ya, karena di Perpusnas dalam pengajuan ISBN itu kalau mesti muncul laporan penelitian, disertasi, tesis, skripsi itu mesti dikembalikan. Kalau sudah dikonversi ke dalam bentuk buku, maka tidak boleh menyampaikan baik secara tersurat maupun tersirat di dalam buku bahwa ini adalah laporan penelitian. Tapi sudah berbicara tentang bukunya. Karena ketentuan di Perpusnas juga demikian, Pak. Kalau sebelumnya masih boleh. Jadi kalau Bapak nulis buku monograf misalnya, kemudian di prakatanya dimunculkan bahwa buku monograf ini dikonversi dari laporan penelitian dengan judul bla bla bla. Itu mesti dikembalikan, Pak. Oh gitu, Di bagian awal buku pun tidak boleh menyertakan atau menyiratkan tentang hasil penelitian di dalam buku
monograf. Itu Pak ya. Nggih, terima kasih banyak. Nggih, 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 Pak. Sama-sama Pak. Nggih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Dr. Hayat dan juga pertanyaan dari Bapak Rai. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami informasikan terkait dengan daftar hadir. Saya perhatikan dari Bapak Ibu tadi ada yang masih melakukan kehadiran di kolom chat. Ya. Untuk itu Bapak Ibu tidak perlu, untuk selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu menuliskan daftar hadir, kehadiran Bapak Ibu di room chat, karena memang kami sudah menyediakan fasilitas tersebut lengkap nanti di akhir kegiatan. Nanti kami akan berikan fasilitas lengkap di akhir kegiatan. Karena kami terbatas waktu Bapak Ibu, jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini ingin bertanya secara langsung melalui Zoom meeting dan baik melalui room chat, kami mohon maaf sekali karena memang kami terbatas waktu dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan hal itu. Jika memang Bapak Ibu jawabannya belum terjawab, Bapak Ibu bisa menuliskannya dan menyampaikannya di WhatsApp grup. Nanti Bapak Dokter akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih belum terjawab. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Hayat yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini dengan sangat luar biasa jelasnya. Terima kasih Bapak Dr. Hayat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini sampai saat ini, seperti itu. Untuk materi selanjutnya Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hayat terkait dengan tips dan trik menyusun laporan penelitian, mengubah laporan penelitian dari menjadi buku monograf seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memiliki laporan penelitian bisa dipersiapkan untuk materi besok. Itu jadi sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Karena waktunya sudah selesai Bapak Ibu, kami akhiri dan sampai jumpa di pertemuan besok sore Bapak Ibu jam 15. Kami akhiri, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata terutama dari saya. Kami akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru cendekia. Terima kasih Pak Dokter. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Bapak Ibu, Pak sekalian. Hidayat, Pak